Hai guys, pernah nggak kamu dihadapin sama suatu situasi yang bikin cemas banget? Entah itu mikirin presentasi besar besok, takut gagal wawancara kerja, atau khawatir hubungan sama seseorang bakal berantakan. Biasanya, apa yang kita lakukan? Kita berusaha melupakannya atau coba berpikir positif. Tapi ada satu cara lain yang justru terdengar kontradiktif, yaitu dengan sengaja dan berani menguraikan secara detail hal terburuk apa yang benar-benar bisa terjadi. Kedengerannya serem ya? Maksudnya gimana sih? Jadi gini, alih-alih kabur dari ketakutan itu, kita malah mendudukannya. Lalu bertanya, oke, yang paling buruk apaan sih yang bisa terjadi? Beneran-beneran. Misal nih, kamu takut di PHK dari pekerjaan sekarang. Daripada panikan terus, coba tanya, apa hal terburuknya? Jawabannya mungkin, aku bakal kehilangan penghasilan, gak bisa bayar kontrakan, tabungan habis dalam 3 bulan, dan mungkin harus pulang ke orang tua sambil cari kerja lagi. Tulis itu, uraikan sedetail mungkin. Lalu setelah itu, tanyakan pada diri sendiri, lalu apa yang bisa aku lakukan untuk mencegah atau mempersiapkan diri jika ini terjadi? Dari contoh tadi, kamu mungkin bisa mulai memperketat pengeluaran sekarang, aktif memperluas jaringan, mengupdate portfolio, atau bahkan mulai belajar skill baru. Seketika, yang awalnya hanya kabut ketakutan tanpa bentuk, sekarang jadi daftar masalah yang bisa diidentifikasi dan langkah-langkah nyata yang bisa diambil. Ini bukan metode pesimis, ini justru realis. Teknik ini sering disebut fear setting, yang dipopulerkan oleh Timothy Ferriss dalam bukunya Tools of Titans. Dia bilang, dengan mendefinisikan ketakutan secara spesifik, kita mengurangi kekuatannya yang abstrak dan emosional, lalu mengubahnya menjadi sesuatu yang bisa dikelola. Riset dari ilmu kognitif juga menunjukkan bahwa katastrofisasi yang terkontrol, yaitu membayangkan konsekuensi terburuk secara sistematis, bisa mengurangi kecemasan karena otak kita merasa lebih siap dan memiliki rencana cadangan. Atau dalam dunia terapi kognitif perilaku, ada teknik bernama decatastrophizing yang membantu seseorang melihat bahwa bahkan skenario terburuk sekalipun biasanya masih bisa dihadapi dan seringkali tidak separah yang dibayangkan. Intinya, ketika kita berani membuka kotak ketakutan kita dan melihat isinya secara langsung, seringkali kita sadar. Pertama, skenario terburuk itu jarang sekali terjadi. Kedua, bahkan jika itu terjadi, kita biasanya masih punya banyak pilihan dan kemampuan untuk bertahan. Dan ketiga, dengan punya rencana terburuk, rasa takut itu kehilangan kendali atas kita. Kita yang memegang kendali. Jadi, pembebasannya di mana? Kita dibebaskan dari penjara bagaimana jika yang tidak jelas. Kita berhenti dikendalikan oleh hantu yang samar-samar. Dengan menguraikan detail terburuk, kita mengambil alih narasinya. Kita berkata, oke, ini musuhku. Aku tahu wajahnya. Dan aku sudah siap dengan beberapa senjata. Kesimpulannya, jadi, guys, lain kali kecemasan atau ketakutan besar itu datang, cobalah duduk sebentar. Ambil kertas atau buka notes di HP, lalu tulis dengan jujur dan detail, hal terburuk apa yang bisa terjadi. Uraikan sampai tuntas. Lalu tanyakan, apa yang bisa aku lakukan untuk mengurangi kemungkinannya atau untuk mempersiapkan diri jika itu terjadi? Proses sederhana ini mengubah kecemasan dari musuh yang menakutkan menjadi peta navigasi. Kamu tidak lagi menghindari bayangan. Kamu menyalakan senter dan melihat bahwa kamu jauh lebih kuat dan lebih siap daripada yang kamu kira. Kamu jadi bebas untuk bertindak, bukan beku karena takut. Coba praktekkan. Semoga kamu merasa lebih ringan dan lebih berani.